Susahnya cari kerja di Indonesia. Siapa sih di sini yang nggak pernah merasakan sulitnya menemukan pekerjaan? Makin hari, pekerjaan makin sulit untuk didapat. Mungkin ada sebagian orang yang nggak merasa sulit atau bahkan setelah lulus kuliah dapat pekerjaan. Di Indonesia sendiri, jumlah pengangguran mencapai angka 7,2 juta per Februari 2024 ini. Walaupun angka tersebut adalah hasil dari pengurangan jumlah pengangguran sekitar 9,89%. Setiap tahunnya, ada sekitar 1,7 juta orang yang lulus dari universitas dan siap menjadi saingan mencari pekerjaan. Banyak dari teman-teman kita yang sulit menemukan pekerjaan, sehingga beralih profesi atau mengambil pekerjaan yang lain seperti menjadi driver ojek atau menjadi kurir paket. Padahal kalau dilihat dari tingkat pendidikan yang mereka punya, harusnya mereka bisa saja bekerja di perusahaan atau di perkantoran. Oh ya, disclaimer ya. Di sini saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan pekerjaan driver ojol maupun kurir. Pekerjaan tersebut sama baiknya kok dengan pekerjaan yang lain. Lanjut. Belum lagi mereka yang sudah menempuh pendidikan sampai ke universitas, yang mana itu menghabiskan dan memakan materi maupun mental seseorang. Namun, pada kenyataannya, setelah lulus sekolah atau kuliah, mereka malah kebingungan dan kesulitan mencari pekerjaan. Lalu, kenapa sih sulit banget mencari pekerjaan di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat pekerjaan sulit dicari. 1. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius karena memang banyak lulusan SMA atau lulusan baru dari universitas yang tidak memiliki skill yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Dengan kata lain, tidak ada kecocokannya antar ilmu yang dikuasai oleh seseorang dengan pekerjaan yang ada di lapangan. 2. Kualifikasi pekerjaan yang tidak masuk akal. Masuk akal di sini maksudnya adalah lowongan persyaratan pekerjaan yang sangat memberatkan untuk pelamar. Contohnya saja harus berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik yang dimaksud di sini tidak dijelaskan menarik seperti apa. Apakah hanya orang-orang menarik saja yang pantas mendapatkan pekerjaan? Lalu, apakah orang-orang yang penampilannya kurang menarik tidak boleh bekerja? Alasan yang ketiga, kenapa pekerjaan sulit dicari adalah persaingan kerja yang ketat. Untuk yang satu ini, adalah hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari akan semakin sulit bagi setiap individu dalam bersaing mendapatkan pekerjaan. Setiap tahunnya saja lulusan baru yang akan siap bersaing dengan lulusan tahun-tahun sebelumnya, apalagi jika individu ini tidak memiliki bekal yang cukup. Pendidikan di Indonesia yang kurang relevan dengan pekerjaan. Di zaman yang serba modern dan serba instan atau serba digital, banyak teknologi-teknologi yang baru dan terus berinovasi setiap tahunnya, yang tentunya mampu membantu pekerjaan manusia itu sendiri. Contohnya saja, perkembangan program ChatGPT, yang sangat membantu menyelesaikan pekerjaan kita dengan cepat. Nah, perkembangan zaman ini pastinya ada orang-orang yang menggerakkan, menemukan, dan merancang di belakangnya. Untuk membuat semua itu pasti membutuhkan sistem pendidikan yang memadai dan mensupport para siswanya. Sayangnya, untuk saat ini sistem pendidikan di Indonesia belum siap untuk membangun sistem tersebut.
sehingga para lulusan baru ini tidak memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi standar kebutuhan di zaman yang sudah modern ini. Tidak sedikit juga lulusan baru atau mahasiswa mengambil kelas ekstra untuk menambah skill yang sekiranya dibutuhkan di era sekarang dan di era yang akan datang. Jika ingin dikupas tuntas sampai ke akar dari permasalahan ini, maka akan membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak. Dari yang saya jelaskan di atas, ada kemungkinan tidak 100% benar ya, dan masih banyak faktor-faktor yang mendukung mengapa susahnya mencari kerja di negeri kita ini. Namun alangkah baiknya jika kita tidak bisa dan tidak mempunyai power untuk merubah sistem pendidikan di Indonesia dan menstandarisasi perekrutan kerja, maka akan lebih baik jika kita menambah pengetahuan dan ilmu yang sekiranya sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Seperti ikut kelas online misalnya, yang banyak bertebaran, atau kalau belum mempunyai modal, maka bisa belajar secara otodidak di internet, atau mencari kelas yang gratis. Daripada menghabiskan waktu untuk bermain game dan bersantai ria, lebih baik kita menambah ilmu. Jadi bagaimana menurut kalian?